Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Kusumisa. Saya di sini akan mempresentasikan artikel pengabdian kami dalam kegiatan KKN BMC 2 UNES tahun 2021 yang berjudul Edukasi Mengolah Limbah Dapur Menjadi Pupuk Cair Organik bersama Petani Dusun Wangsan. Permasalahan limbah organik yang ada di kehidupan manusia, salah satunya berasal dari limbah dapur sisa aktivitas memasak. Limbah dapur ini apabila dibuang begitu saja bisa mengakibatkan aroma yang tidak sedap. Selain itu juga akan memicu pertumbuhan mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit. Limbah dapur yang didapatkan dari kegiatan rumah tangga setiap harinya akan menyebabkan penumpukan karena kegiatan memasak umumnya dilakukan setiap hari. Bahkan beberapa rumah tangga dapat menghasilkan limbah dapur dengan ukuran 3 kali sehari. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pengelolaan limbah yang sempurna. Salah satu cara yang dapat menuntaskan perkara limbah tersebut yaitu dengan menjadikannya sebagai pupuk cair organik. Menurut Hedi Suwito tahun 2007 dalam Meriatna et al. Tahun 2019, pupuk cair organik adalah larutan yang berasal dari hasil proses pembusukan bahan-bahan organik dari sisa tanaman, kotoran hewan, dan manusia yang memiliki kandungan unsur hara lebih dari satu unsur. Mengolah limbah menjadi suatu produk yang bernilai masih jarang ditemukan. Di Dusun Wangsan, RT 2, RW 2, Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, sebagian besar masyarakatnya yang berusia di atas 50 tahun berprofesi sebagai petani. Pupuk yang diberikan masih mengandalkan pupuk kimia, sedangkan kondisi selokan dipenuhi sampah, terutama sampah dari limbah rumah tangga atau dapur, misalnya limbah nasi dan juga sisa sayuran. Dari limbah-limbah yang sekedar dibuang tersebut dapat menimbulkan hal tidak sedap dan mengundang banyak lalat dan nyamuk yang dapat menyebabkan penyakit. Metode penelitian yang kami lakukan yaitu dengan metode eksperimen serta teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi dan juga wawancara. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, diperoleh data sebagai berikut. 1. Lebih dari 40% masyarakat Dusun Wangsan, Desa Magelung, yang berusia di atas 50 tahun bekerja sebagai petani kebun. Yang kedua, pemakaian pupuk kimia sering dijumpai. Dan yang ketiga, sebagian besar masyarakat tidak melakukan pengolahan limbah dapur dan hanya membuangnya saja. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. Semua peserta masih menggunakan pupuk kimia dan belum mengetahui takaran pemberian pupuk kimia dan juga pestisida yang telah diberikan. Selain itu, peserta hampir setiap hari memiliki nasi sisa atau nasi basi, namun tidak diolah, hanya sekadar dibuang saja atau diberikan untuk pakan unggas. Hal ini dikarenakan peserta tidak mengetahui cara pembuatan dan cara mengolah limbah tersebut. Tahapan pelaksanaan edukasi dan pelatihan yang telah kami lakukan, yaitu kami mulai dengan edukasi tentang pupuk organik dan cara merawat tanaman, kemudian kami lanjut dengan simulasi pembuatan pupuk cair organik dari limbah dapur, dan yang terakhir yaitu ada praktek pembuatan pupuk cair organik dari limbah dapur yang secara langsung dipraktikkan oleh para peserta. Alat bahan dan cara pembuatan pupuk cair organik dari limbah dapur yaitu sebagai berikut. Alat yang digunakan pisau, talenan, teko, sendok, botol air mineral bekas, sedangkan bahan yang digunakan yaitu terdiri dari nasi basi yang telah terdapat jamur, kemudian air recian beras, kulit pisang, kulit bawang, air, dan larutan gula merah. Cara selanjutnya yaitu dengan potong kulit pisang menjadi kecil-kecil, larutkan gula jawa dengan air sebanyak 200 ml menggunakan wadah, masukkan nasi basi ke dalam botol air mineral atau botol bekas. Selanjutnya, masukkan potongan kulit pisang dan kulit bawang ke dalam botol. Masukkan air cucian beras ke dalam botol sebanyak 500 ml. Masukkan larutan gula merah ke dalam botol. Kemudian tutup botol dengan rapat
dan kocok supaya semua bahan tercampur dengan sempurna. Simak botol yang berisi pupuk cair organik di tempat gelap atau tidak terkena sinar matahari kurang lebih selama 7 hingga 14 hari. Setelah 2 hari, buka sedikit tutup botol agar udara di dalamnya keluar, kemudian rapatkan kembali tutup botolnya. Setelah kurang lebih 14 hari, pupuk organik siap untuk digunakan. Ciri yang menunjukkan bahwa pupuk berhasil dan siap digunakan adalah bau asam seperti tapai. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, para petani dan warga pecinta tanaman dalam pelatihan tersebut mengaku menggunakan pupuk kimia dan pestisida sebagai upaya untuk menyuburkan tanah dan juga tanaman, serta untuk mengatasi hama. Diadakannya edukasi tentang pengolahan limbah nasi menjadi pupuk cair organik dirasakan peserta mampu memberikan pandangan terhadap pemanfaatan nasi basi menjadi produk yang lebih bernilai. Selain itu, pengetahuan para peserta terkait pemakaian pupuk kimia dan juga pestisida juga bertambah. Maka dari itu, sebelum melakukan pelatihan, dapat pemberian edukasi dan informasi tentang pengenalan pupuk organik, manfaat dan keunggulan dari pupuk organik, cara merawat tanaman, dan pengaruh penggunaan pupuk kimia dan pestisida untuk lingkungan dan juga tanaman. Respon yang diberikan para peserta sangat memuaskan. Para peserta sangat antusias serta bersungguh-sungguh dalam menyimak dan juga melakukan pelatihan. Para peserta mengaku bahwa mereka baru menyadari dan mengetahui pengolahan limbah dapur dan nasi basi menjadi pupuk cair organik, sehingga dirasa dapat membantu pengaplikasiannya pada bidang pertanian yang mereka terjuni dan sukai dengan lebih terjangkau, mudah, dan tidak mencemari lingkungan. Kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan yaitu kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah menjadi barang bernilai masih berkurang. Masyarakat pada umumnya hanya menjadikan limbah dapur untuk pakan embes dan bahkan hanya dibuang. Dengan adanya pelatihan dan edukasi mengolah limbah menjadi pupuk organik dapat dijadikan sebagai salah satu gerakan peduli lingkungan. Selain itu, juga dapat meningkatkan kreativitas dan ide inovatif masyarakat dalam mengelola sampah sekaligus sebagai peluang usaha. Sekian pemaparan dari hasil penelitian yang telah kami lakukan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.